Selamat siang. Perkenalkan, saya Sedina Rakamullana dari kelas D4 ITC dengan NRP 85. Hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya guys ya. Kemarin itu praktikum 6 mengenai Basel. Sekarang lanjut lagi ke praktikum yang ke-7. Dan dengan sama tetap, yaitu Basel yang kedua. Mungkin kita lanjut yang percobaan tersebut. Saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai praktikumnya, strukturnya, dan gimana. Kita lanjut ya ke percobaan yang pertama. Nah, di percobaan pertama itu yaitu instruksi tes. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama itu saya tekan di sini. Nah, nama sama dengan adalah Amir. Nah, lanjut. Nah, di sini kita itu menggunakan tes untuk mengecek apakah itu yang kita inputkan itu benar. Seperti gini, kita tes terus nama sama dengan Amir. Lalu kita tekan echo untuk melihat hasilnya. Apabila 0 berarti yang kita masukkan itu Amir itu sudah benar. Nah, dengan ini sesuai dengan percobaan praktikumnya. Nah, keluar 0. Berarti itu benar bahwa nama itu sama nama itu sama dengan Amir, merupakan Amir. Jadi sistem akan membacanya benar dengan indeks 0. Kita lanjut apabila tes ya apa yang kita masukkan itu salah. Seperti begini, tes. Sorry guys ya, sering salah ngetik saya. Tes nama sama dengan ini, di contohnya Boris. Maka nanti akan keluar indeks salah dengan itu 1 hasilnya. Equals dolar. Oh, tanda tanya. Loh, tanda tanya mana tandanya? Ah, ini. Nah, tes. Nah, keluar 1 ya guys ya, sesuai. Lanjut. Kita disuruh untuk membuat script yaitu NanoPoc 06. Saya tadi barusan sudah membuatnya untuk bersiap-siap ini supaya lebih cepat. Jadi kita langsung aja nih review Nano. Saya teman-teman kesenggol. POC 06 SH. Nah, di sini sesuai dengan instruksi praktikumnya, kita nanti memasukkan nama, lalu nama akan disimpan di read. Jika nama yang kita masukkan itu Amir, maka keluar echo selamat datang Amir. Kalau kita yang masukin itu bukan, misalnya kayak Boris barusan, maka pindah ke else, yaitu Anda bukan Amir. Baik, kita coba ya guys ya. Titik proc 06 SH. Nah, kita akan memasukkan yang pertama itu Amir ya. Kita tulis Amir. Nah, keluar selamat datang Amir. Dan apabila kita menginputkannya bukan Amir, seperti ini. Misalnya Boris kayak barusan. Nah, keluar Anda bukan Amir. Lanjut, kita di sini yang nomor 4 itu kita memodifikasi scriptnya dengan menggunakan notasi untuk tes diubah gitu guys ya. Seperti ini guys ya. Oke, ntar ya. NanoPoc 06 SH. Oke, jadi di sini tuh kita disuruh modif, yang diganti tuh di bagian tes ya guys ya. Nah, yang di bagian sini kita hapus. Kita itu bisa ganti tes itu dengan ini. Jangan lupa spasi ya di antara sini guys ya. Jangan lupa spasi di sini, kalau enggak nanti akan terjadi error. Amir. Nah, seperti ini.
Kita lalu save. Jadi nanti fungsinya itu sama guys, sama seperti read, sama seperti tes ya. Kita tes yuk. Port 06 SH Amir. Tuh kan sama seperti ya. Jadi fungsinya yang saya pelajari ini sama. Lanjut yang salah ya, apabila salah juga. Nah oke. Jadi sesuai ya guys ya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu percobaan notasi dan juga pagar. Oke, di sini kita mulai. Kita mungkin bisa clear dulu ya. Nah, di sini tuh notasi dan lain itu mengecek guys, apabila suatu file itu apabila ada atau dengan true maka hasilnya akan dieksekusi. Seperti contohnya di sini ya guys ya. If proc jangan lupa spasi guys. Port 01 apabila port 01 ada di Ubuntu kita, maka waduh, ini kayaknya gimana ya? Ini aja ya. Oke. Panjangan guys soalnya guys. Maka echo Nah, jadi teman-teman, jadi ini tuh akan mengecek apabila port 01 SH itu yang kemarin itu ada, maka dan itu akan mengeluarkan echo jadi port 01 sekarang ada. Jadi seperti ini ya. Nah, ini keluar port 01 SH ada. Jadi misalnya fungsinya itu apabila suatu misalnya port 01 SH itu ada, maka dan itu akan mengeksekusi yaitu ini echo port 01 SH ada. Jadi begitu ya guys ya. Apabila tidak ada port 01 itu tidak ada, maka tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Lanjut lagi yang kedua di sini. Di sini ini apa misalnya kita kasih sesuatu yang tidak ada. F sama dengan proc. Lagi 10 menit nih. Nah gini ya guys ya. Sama validasi ya, echo bebas nih guys ya. Contohnya anggap aja ada ya guys ya, ada harus sesuai praktikum. Apabila kita jalankan nih tidak keluar karena itu port 19 SH itu tidak ada, makanya tidak akan dieksekusi. Echo ada itu tidak akan dieksekusi. Kita juga bisa gini juga mungkin ya ngeceknya ya. Coba nah, satu berarti emang tidak dieksekusi karena emang tidak ada guys ya, tidak. Lanjut yang ke oh ya guys, karena waktu ini terbatas, webcamnya 10 menit, lanjutan lagi ya guys ya. Baik, kita lanjut lagi ya guys ya. Barusan itu kita percobaan 2, yang kedua. Sekarang lanjut yang ketiga. Di sini bila program langsung ada, maka jalankan shell script tersebut. Oke, jadi di sini
lanjut. Oh, saya lupa kasih. Nah, ini baik yang untuk yang ketiga seperti ini. Ini mungkin karena di sini ada kita punya file POC01 yang kemarin, apabila ada maka ini akan mengeksekusi menjalankan POC01 yang file kita. Coba ya guys ya. Nah, 0 berarti memang menjalankan guys ya, sudah dijalankan. Lanjut kita yang keempat, yang keempat ya guys ya. Kali ini kita akan belajar notasi pagar. Bila POC01 sih ada, maka jalankan program berikut. Memang. Oke, kita coba ya guys ya. Kita langsung contohin langsung ya. Min F kita tutup kurung, kasih pagar salah. Jangan jaga kasih spasi di sini. Nah, kita coba jalankan ya guys ya. Kita jalankan. Pergi. Nah, apakah program ini jalan? Kita lanjut lagi dulu nomor 5. Ternyata dieksekusi ya guys. Jadi yang saya pelajari kalau pagar itu perintah mana kalau Nah, jadi itu misalnya gini guys, misalnya kalau POC01 S1 itu SH itu true ya, kita emang punya filenya. Jadi kalau kita eksekusi itu akan tidak ada. Jadi misalnya ini karena itu sudah benar, jadi instruksi echo itu akan tidak dijalankan. Jadi misalnya kalau POC01 di SH di sini ada di file di direktur kita, maka instruksi pagar echo itu tidak akan dijalankan. Kebalikannya sama yang dandan. Kalau misal di sini juga yang 5 ini statusnya adalah false, hasil itu tergantung exit status instruksi yang kedua.
Jadi makanya itu dijalankan ya guys ya, dijalankan eksekusi tidak. Lanjut di sini yang keenam ya guys ya. Lanjut echo. Nah, sosnya ini mungkin keluar ya. Nah, keluar. Jadi yang saya dari lihat ini analisis, kalau yang pagar 2 ini kalau file yang directory box 99 itu yang dicari itu tidak ada, maka akan menjalankan instruksi echo. Kebalikannya dari dandan ya guys ya. Lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, di sini kita mulai belajar operator ya guys ya. Operator bilangan bulat. Jadi pertama itu seperti ini guys. I sama dengan 5, I memakan 5. Nah, dites. Nah, ini dites guys. Ini min EQ itu dilihat itu apakah I itu equal dengan 5. Jadi itu min EQ itu sebenarnya adalah equal, pengecekan equal. Jadi sini. Jadi nanti dites. Kan I itu sama merupakan 5 ya guys ya. Apakah I ini equal dengan 5? Harusnya equal. Di sini echo jadi harusnya ini 0 ya, karena equal harusnya 0. Mungkin ya. Coba tes. 0. Berarti betul guys ya, equal. Oh, yang ini sama saja, ini cuma ganti tes ya guys ya. Yang kedua. Loh. Baik, kita mulai lagi. Baik, lanjut yang barusan itu salah karena tadinya lupa untuk dolarnya ya guys ya. Kita ulangi lagi. Ini semua 5, jadi tadi saya melupakan dolarnya ya guys ya. Harusnya ada dolarnya. Nah, kayak gini. Dicek apakah equal. Lalu kita coba cek apakah benar equal. 0 berarti benar ya guys ya. Oh, benar tuh 0. Lanjut ke percobaan 4. Nah, kita di sini akan belajar mengenai operator logikal juga dan konstruksi elif. Biasanya mungkin pakai kayak if, elif, else, juga bisa pakai case. Kita lanjut di sini membuat script ya guys ya. Tadi saya sudah bikin. Saya sebelumnya sudah bikin supaya lebih cepat. Nah, seperti ini ya guys ya.
Jadi misal kita itu tadi diminta input income-nya lalu dibaca dan di read, lalu kita masuk ke if apabila yang kita masukkan tuh di bawahnya 1000 nanti akan keluar biaya 10. Lalu elif apabila yang kita keluarkan di situ kurang dari 25.000 nanti akan keluar biaya 25. Apabila di atasnya 25 nanti else-nya itu biayanya 35 apabila di atasnya. Lalu nanti kita ditampilkan biayanya. Jangan lupa ya guys ya, nanti ini biayanya ini jangan kasih spasi supaya tidak terjadi error. Comment form nanti. Kita keluar, lanjut sini kita coba sedikit coba semuanya 07 SH. Nah, kita masukin yang pertama itu 5.000, nanti pasti keluar, nanti masuk ke if. Nah, biaya 10, lanjut lagi. Sekarang masukin 20.000. Nanti masuk ke bagian elif kalau nggak salah. Nah ya 25, lanjut lagi di atasnya. Nah ini masih 35 masuk ke else, 28 masuk ke else, jadi nanti hasilnya biayanya 35. Jangan lupa spasi. Nah biar bagus. Nah oke, sukses. Kita lanjut ke percobaan 5. Lanjut kita ke percobaan 5 ya guys ya. Percobaan 5 ini kita mempelajari hitungan aritmatika ya, seperti pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Langsung di sini kita mulai yang pertama. Nah, itu merupakan sama dengan 16. B sama dengan 3. Z sama dengan bentar. Jangan lupa tutup kurungnya ada 2 ya guys ya. Kalau kita perjumlahan pengurangan. Eko lalu dolar. Nah, nama kita A-nya itu merupakan 16, B itu merupakan 3, dan sini di set itu merupakan A ditambah 2 kayak pointer gitu ya guys ya. Jadi di sini hasilnya Z ini harusnya value-nya ada 18 ya. Nah ya, lanjut lagi ke ini. Let X sama dengan A min B. Eko harusnya yang ini 13 ya. Nah, jadi ini pengurangan. Lanjut lagi ke W. Perkalian dulu guys ya. Gak apa-apa ya, pembagian dulu ya. Salah lihat dulu. Nah, jadi dibagi hasilnya 8. Dibagi 2 hasilnya 8. Lanjut lagi yang perkalian juga belum. Hasilnya 48. Lanjut di sini. Oke.
ini baru guys, baru ini guys. C sama dengan C sama dengan 11. Oh sini ya. W sama dengan lanjut lagi. Itu dibagi. Yang salah ya. Oh, waduh, salah sininya. Oh, salah. Oke. Kita lanjut ya guys, yang ini yang terakhir. Oh, ini hanya satu ya. Alah, salah lagi guys. Guys, maaf guys. Terusnya gak usah dolar guys. Hasilnya 13 ya. Lanjut ke percobaan 6. Di sini kita butuh membuat instruksi exit. Kita membuat kayak meskipun untuk instruksi exit ya guys ya. Saya tadi barusan juga sudah buat seperti ini. Kok mesti ulangi nano nah seperti ini ya guys ya. Jadi nanti ini misalnya kalau dijalankan akan exit ya guys ya, seperti ini. Nah sini set keluar. Jadi kita itu ya agak harus ngecek eco dolar tanyanya aja ya, langsung itu aja. Kalau udah keluar artinya bisa. Next kita percobaan 7, ganti record dulu guys ya. Oke, kita lanjut ke
percobaan 7. Baik, kita lanjut ke percobaan dulu. Ini sudah di clear. Kita pertama membuat script yaitu nanobox 09H. Tadi saya sudah buat seperti ini. Nah, ini sesuai dengan script ya guys ya. Di sini kita nanti membuat untuk bentuk case. Jadi di sini ada kita 01 ini diberikan opsi 1, opsi 2, opsi 3. Yang pertama itu siapa yang aktif, 2 itu tanggal hari ini, dan 3 itu kalender bulan ini. Jadi nanti case pilih misalnya user memilih 1, maka nanti akan menampilkan ini yang aktif dengan WHO, yang kedua dengan ini dengan date, yang ketiga dengan kalender bulan ini dengan kal. Apabila selainnya itu, maka akan tampil opsi terbatas apabila user menambahkan kayak 4, 5 gitu ya. Gitu. Karena pilihannya ini hanya 1 sampai 3. Lanjut kita tes. Yang pertama, SH. Nah, kita pilih yang pertama itu 1 ya, siapa yang aktif, dan ini yang aktif user akun kita. Lalu lanjut lagi. Kita pilih 2 tanggal hari ini. Nah, lanjut lagi. Nah, dan ini kalender tuh ini pilihan 3 sesuai dengan percobaan ya guys ya. Lanjut yang ketiga, ini buatlah script lagi yang itu POP/H yang merupakan bentuk lain dari case. Jadi bentuk lain selain case ya guys ya, seperti ini. Kita mungkin clear dulu. Untuk scriptnya saya tadi sudah membuat juga supaya lebih cepat. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi nanti case-nya itu dalam bentuk JWB-nya itu di read jawab kita. Jawabannya apabila kita ketik inputnya ya sampai Y dan ya, nanti akan keluar jawaban JWB-nya Y. Kalau tidak, nanti keluar JWB-nya tidak. Contohnya seperti ini. Misal kita jalankan box 10 SH. Kita ketik Y biasa ya, kayak Y gede aja kayak ini ya. Lanjut. Nah, kita cek ya. Kita cek. Nol, berarti benar ya guys ya. Apabila kita bisa juga seperti ini. Ngecek juga yang masukkan T aja biasa, T biasa. Nah, nol juga. Nah, berarti itu betul ya guys, sesuai. Lalu kita bisa modifikasi box/H yang merupakan bentuk lain dari case. Baik, kita modifikasi ya guys ya. Kita bikin baru dulu sini ya. Untuk ekornya di sini terdapat banyak sekali. Kita hapus dulu ya.
lalu yang T. Baik, di sini saya sudah memodifikasi file proc.sh yang merupakan tool lain dari case barusan ya. Jadi seperti ini. Nanti apabila user menjawab ya, ya atau ya, akan masuk ke JWB senengannya. Jadi nanti akan echo Anda menjawab iya yang JWB ini ya. Kalau nanti misal user menolak tidak dengan opsi kayak T huruf besar dan tidak biasa, nanti akan Anda menjawab JWB yang ini, JWB yang tidak. Selain itu akan masuk ke sini yaitu jawaban Anda salah. Kita langsung inputkan ya, seperti ini ya guys ya. Tadi saya sudah mau modifikasi lumayan lama juga. Nah, kita misalnya nah kayak gini. Nah, Anda menjawab dengan dia. Nah, di sini ada beberapa bug ya. Saya sudah coba mencari tahu di mana letak kesalahannya supaya tidak kesini, tapi tetap saja ya udah, mungkin yang penting bisa ya. Kita lanjut lagi apabila kita menjawab tidak. Ya kita kebawain aja ya mungkin ya. Nah. Kita kasih T besar. Nah, jawaban Anda salah apabila kita menginputkan yang lain. S. Nih, jawaban yang Anda salah. Jadi seperti itu ya guys ya. Lanjut kita ke percobaan 8 yaitu, nah di sini ini adalah looping ya guys ya, kayak konstruksi for do done. Jadi itu kayak ngeloop. Contoh kita contohin aja ya, kita clear aja ini. Di sini saya sudah membuat scriptnya. Nano proc yang ke-11 SH. Nah seperti ini. Jadi nanti ini for nama check in Bambang Heri Kadir Amir. Jadi ini Bambang Heri Kadir Amir ini di nama, maka do echo nama adalah nama. Jadi nanti ini sampai selesai, sampai ke dari Bambang sampai ke Amir, nanti akan di echo terus. Contohnya seperti ini ya guys ya. Jadi nanti kayak loop sampai 4 nama karir itu sudah selesai. Nih box 11. Nah seperti ini ya guys ya. Lanjut lagi ke nomor 3. Kita buat script lagi yang ke box ke-12. Sorry, nah ini nano rock 11 SH. Seperti ini. Kini yang barusan, sorry guys, yang ke-12 ya, nano rock 12 SH. Saya main udah mulai blunder ya, mulai capek saya guys ya. Ayo, nah di sini ya guys ya. Nah ini pertama ini for F, di F in directory, ini kali ini directory, maka do echo jadi saya pakai tadi, cuma ini bedanya di directory. Kita spill sampai di semua directory, jadi kayak gini ya. Jadi pulangan F itu menyimpan directory dan lalu diinputkan berkali-kali. Nah seperti ini, yang keluar semuanya guys ya. Di yang directory dari baru daftar desktop terus nih sampai PM1 ini juga portnya semuanya seperti itu ya guys ya. Lanjut kita di sini memodifikasi filenya. Jadi nano lupa lagi.
kita disuruh modifikasi. Program ini akan menampilkan long list dari file yang mempunyai eksistensi list. Kawan pin, oke, semuanya sesuai. For F in dari sini. Di sini kita tambahkan ini ya, lst, lalu do sorry teman-teman, apa ya, lst, lalu di sini pakai beda ya. Harusnya gini, seperti ini sebenarnya ya, harusnya. Coba kita baik, kita lanjut ke percobaan 9 ya. Kita lanjut ke percobaan 9, kita buka teman-teman dulu. Baik teman-teman, kita sekarang lanjut ke percobaan 9. Nah, di sini percobaan 9 itu yaitu kita belajar konstruksi while do done. Jadi kita itu pertama kita membuat script nanopop 13sh. Barusan saya sudah bikin. Nah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan script yang di praktikum seperti ini. Jadi nanti sementara kita itu memilih, while kita pilih 4, kita lakukan do echo 1 siapa yang aktif, 2 tanggal lahir ini, dan 3 kalender bulan ini baru keluar. Jadi sebelum kita memilih 4, ini pengulangan ini akan terus berlanjut. Nanti if equal sampai equal, nanti di break, lalu clear, lalu nanti akan pemrograman berlanjut di sini. Sebenarnya sih bisa ditambahkan kayak WH tanggal lahir ini, WHO, siapa yang aktif, who gitu, cuma sesuai script saja ya. Baik, seperti ini. Pok 13. Nah ini ya teman-teman ya, misal saya ketik 2 ini tanggal lahir tuh, malah nanti akan ke clear dan meloop lagi kayak barusan di scriptnya kan, di clear dulu baru loop. Ini akan terus begini sampai kita mencet keluar. Nah, programan berlanjut di sini setelah break. Lanjut percobaan ke-10. Ini kita disuruh modifikasi file port 3sh ya, oh ya, ini yang kita mulai aja yang di modifikasi ini. Ini yang dimodifikasi ini. Nah, yang dimodifikasi ini di bagian sini guys, di while-nya ini dihilangin. Jadi nanti ini kita itu while biasa. Nanti kalau ingin break itu kita bergantung pada ini. Kita itu karena dihapus, kita itu hanya bergantung pada break ini ya. Harusnya sih masih bisa. Kita coba lagi tes. Tuh. Looping. Nah, looping lagi ya. Nih, looping lagi. Baru kita pencet 4 keluar. Oh, nggak bisa ternyata guys. Jadi ternyata menggunakan back itu kalau dari
PPT-nya anunya nggak bisa ya guys ya, tetap looping ternyata kalau tanpa itu ya guys ya. Kita coba cek, kita keluar dulu ya. Berarti tidak bisa menentukan break sini ya. Ini kita lihat, coba kita perbesar di PPT. Nah, WL-nya cuma begini aja guys. Tidak seperti yang sebelumnya itu, apabila kita pilih 4 itu equal, pilih 4 itu nanti bakal otomatis keluar guys dari loop program lanjut setelah break. Kalau kita coba yang nomor 10 ini instruksi dummy, ternyata masih terus ya, loopnya masih terus guys, dia barusan itu. Lanjut, kita lanjut yang percobaan yang 10 masih belum selesai ya. Buatlah, oke, kita buat file script baru, script lagi guys ya. Mungkin sama saya tak skip ini. Oke, kembali lagi, dan ini saya sudah buat barusan. Nah, seperti yang di PPT-nya ya guys ya, deskripsinya, kita nanti disuruh memasukkan nilai, dan nilai itu disimpan di A, di read. Terus apabila kurang dari 100 nanti keluar input di else ini nilai kurang dari 100, kalau lebih ternyata nanti input lebih dari 100, begitu. Hanya begitu ya kira-kira. Kita langsung coba. Masukkan nilai, misal kita 120, harusnya besaran 120. Nah, input itu 120 lebih besar daripada 100 gitu guys. Coba yang lainnya lagi. Misal 90. Nah tuh guys, jadi kira-kira begitu ya guys ya. Lanjut ke percobaan terakhir ini ya, yang fungsi. Kita disuruh buat file script fungsi. Tadi saya juga sudah bikin fungsi sh. Nah seperti ini. Jadi ini kita belajar bikin fungsi ya guys ya, fungsi f1. F1 ini local honor 1000, honornya jadi bukan 1000. Kita juga sambil ngeprint fungsi F1, lalu honor dengan honornya ini yaitu yang 1000 itu. Lalu ini print biasa, honor awalnya 2000 juga print sebelum fungsi, dan honor adalah yang di sini di 2000. F1 nanti keluar yang ini, keluar yang F1 keluar yang ini, fungsi ini. Lalu ini sesudah fungsi, nanti sudahnya fungsi ini kan ini return ya guys ya, return 1. Nanti sudah fungsi itu apakah nilai honornya berubah ke fungsinya atau balik lagi ke 2000, kita tes ya. Oke begini. Nah ini guys ya, jadi sebelum fungsi itu 2000, lalu muncul fungsi F1, honornya yang di fungsinya itu 1000. Nah sudah di return, sudah fungsi, nilai balik dan menjadi biasa yang honor yang pertama itu ya guys ya. Lanjut, nah di sini kita ini disuruh modifikasi program fungsi tanpa variabel lokal. Barusan tuh ada variabel lokalnya di sini guys letaknya. Nah di lokal ini kita hapus. Nah kita sekarang coba apa perbedaannya, apakah nilainya return lagi balik ke 2000 atau tidak.
Nah, ini dia. Ternyata nilainya mengikuti fungsi. Jadi sampai luarnya itu ikut diubah sama fungsinya jadi 1000. Itu perbedaannya ya guys ya, udah memakai lokal. Oke, sekian percobaan ini. Kita nanti mungkin lanjut di praktikum selanjutnya. Setelah percobaan ini sudah selesaikan semua. Oke, nice. Baik, kita lanjut ke latihan. Kita mulai di sini, kita membuat script dengan kita pertama loncat nomor 2 dulu ya guys ya. Nah, yang kedua ini kita mulai dengan di sini saya sudah membuat scriptnya seperti ini. Seperti ini. Nah, kita itu jangan membuat program untuk yang memeriksa nama di directory. Jika parameter tersebut adalah directory, maka jalankan instruksi min IDE lalu dan directory tersebut, namakan program tersebut directory, gunakan notasi ID nama directory dan pilih logical read level cell. Jadi misalnya kita jalankan, maka akan keluar seperti ini ya namanya. Sorry teman-teman. Kita lanjut dulu ya nomor 4 ya guys, soalnya ada beberapa error saya saat mencoba soal nomor 3 ini, 2 juga. Nah, yang nomor 4 ini kita itu disuruh membuat program script yaitu myRoach dengan memproses parameter satu nilai berupa string. Jadi nanti ada start, stop, status, restart seperti ini. Nah, seperti ini. Apabila nanti user misalnya menulis start, nanti misalnya case user menulis start, maka akan keluar echo ini adalah start, dan apabila stop maka akan keluar tampilan ini adalah stop. Restart status dan akan sama mengeluarkan tampilan restart dan juga status. Jadi nanti user dipilih echo user memilih start, stop, restart dan status. Contohnya seperti ini ya. Nah, apabila saya di sini mengetik restart, ya mungkin coba kita coba ya, salah ngetik paling ya. Coba kita start. Barusan sih jalan ya teman-teman ya, jadi tadi keluar inputannya, tapi kita lanjut aja ya guys ya. Nomor 5 harusnya tadi keluar, buatlah kan nomor 5 seperti ini. Nah, untuk yang nomor 5 seperti ini ya guys ya. Jadi nanti apabila local yes dengan Y dan no dan Y, apabila nanti user mengetik yes maka akan keluar return 0. Kalau user mengetik no nanti akan keluar return 1 dan count akan menggunakan return yang kedua. Sekian dari saya. Di sini akan menjelaskan nomor 2, 3 tadi ya yang nggak bisa karena Ubuntu saya lagi error atau nggak tahu kenapa. Jadi untuk yang nomor 1 itu di sini latihannya. Jadi yang seperti yang saya lihat nomor 1 seperti ini.
kalau dijalankan untuk saya nggak tahu untuk saya error atau kenapa tak bisa. Jadi nanti ini kayak salin foto, bila file tak ada akan diberikan tulisan salin gagal, dan bila tujuan ada, misalnya ini nih satu, maka file tersebut adalah directory dan memberi pesan file tidak bisa. Lalu lanjut, bila file tujuan ada ke file biasa, maka akan terdapat pesan apakah file tersebut akan dihapus. Bila dijawab dengan Y, maka copy file tersebut. Dan bila tujuan belum ada, maka lakukan copy. Jadi nomor 1 seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Lanjut kita nomor 3 yang barusan itu. Nomor 3 ini sebenarnya aneh juga, bisa look code-nya. Maaf ya teman-temannya, firmware-nya saya sekarang lagi error atau gak tahu kenapa ya. Soalnya ini karena dikejar deadline, jadi saya pakai Visual Code saja ya. Jadi seperti ini, apabila user memiliki gaji kurang dari 1000, maka gaji akan dikali sama dengan 15 kali per 100, dan juga PPh akan naik gaji segini. Seperti ini ya guys ya. Apabila 10 juta pertama PPh 5% dan 5%, sisanya akan PPh 25%. Jadi misalnya nanti contoh gaji inputan tentunya 8 juta, maka PP ditambah PPh 15%, jadi nanti gajinya jadi 12 juta, dan 15% lagi apa 25% lagi apa bila 10 juta. Jadi gajinya 60 juta nanti ya guys ya. Kira seperti itu. Sekian yang saya tambahkan, maaf bila ada kekurangannya seperti ini ya guys ya. Firmware-nya saya lagi error. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.